Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Hari ini materi yang akan saya jelaskan itu terkait dengan dasar-dasar hukum Islam. Sebagaimana pada materi-materi sebelumnya, apa yang akan kita bahas itu terkait hanya untuk memperkenalkan, sekedar ingin mengantarkan, memberi pengantar tentang apa sih hukum Islam itu, apa saja sumbernya, dan bagaimana contoh hukum Islam yang telah dipositifkan di Indonesia. Baik, yang pertama kita awali dari pengertian dulu tentang hukum Islam. Eh, Salah satu penulis buku pengantar hukum Indonesia, namanya Amir Syarifuddin, ya kan? Beliau menjelaskan bahwa pengantar hukum Islam itu adalah seperangkat peraturan yang berasal dari wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini. Jadi itu makna tentang hukum Islam. Jadi hukum Islam itu adalah hukum yang konteksnya itu didasarkan atau sumbernya berasal dari wahyu Allah, yaitu Al-Quran, dan sunnah Rasul, yaitu hadis Nabi, ya kan? Nah, sunnah Rasul itu terbagi menjadi tiga, yaitu apa namanya, sunnah fi'liyah, sunnah qauliyah, dan sunnah takririyah, gitu kan. Nah, kalau sunnah fi'liyah itu berarti apa yang dilakukan oleh Nabi. Sementara kalau sunnah qauliyah adalah apa yang diucapkan oleh Nabi, dan sunnah takririyah itu adalah apa yang disetujui oleh Nabi. Meskipun Nabi dalam menyetujui itu dalam konteks diam misalnya. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan sumber hukum Islam. Nah, sumber hukum Islam ini terjadi banyak perbedaan pendapat, ya. Ada yang memberikan apa namanya, keterangan bahwa sumber hukum Islam itu hanya ada dua, yaitu Al-Quran dan hadis. Sementara yang lain menyatakan ada empat, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Nah, yang lain lagi itu menyatakan bahwa sumber hukum Islam itu lebih dari 10, yang terdiri dari empat yang sudah saya sebutkan tadi, kemudian ditambah qaul sahabi, kemudian syariat umat Islam sebelumnya, kemudian ada istihsan, ada maslahah mursalah, ada uruf, ada istishab, dan saddud doro'i. Itu adalah beberapa apa namanya, beberapa eh, referensi yang terkait dengan sumber hukum Islam. Beberapa keterangan yang terkait, yang menyebutkan beberapa pendapat, ya, yang terkait dengan ada berapa sih sebenarnya sumber hukum Islam itu. Namun mayoritas ulama menyatakan bahwa sumber hukum Islam itu ya ada empat, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Nah, apa itu Al-Quran, apa itu hadis, apa itu ijma, qiyas, qaul sahabi, dan seterusnya ini silahkan nanti teman-teman apa namanya, mencari referensi atau rujukan yang berbicara secara intent terkait dengan beberapa keterangan atau pendapat yang menjelaskan tentang beberapa sumber-sumber hukum Islam ini. Kemudian selanjutnya ada beberapa eh, hukum Islam yang di Indonesia itu sudah dipositifkan atau sudah dituangkan dalam suatu norma hukum, kemudian itu dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat Islam di Indonesia. Yang pertama adalah hukum perkawinan. Nah, hukum perkawinan itu di apa namanya, dituangkan atau diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Apa itu perkawinan? Nah, dalam konteks ini kita bisa merujuk dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, yaitu perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ini adalah makna yuridis dari perkawinan kalau kita rujuk dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 74 tentang perkawinan. Jadi dalam konteks
negara hukum Indonesia dikatakan ada perkawinan atau perkawinan di Indonesia itu hanya mengakui perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita. Artinya dua orang ini berlainan jenis kelamin, yaitu antara pria dan wanita. Jadi tidak diakui perkawinan orang yang berjenis kelamin sama. Misalnya pria menikah dengan pria, perempuan atau wanita menikah dengan wanita. Meskipun dia menyatakan dirinya sebagai suami istri. Karena dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia, yang dikatakan perkawinan itu adalah apabila yang menikah itu adalah pria dan wanita sebagai suami istri. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal, yang didasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi pedoman atau panduan mereka menjalankan perkawinan itu adalah untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Sehingga dalam konteks demikian maka perkawinan itu senantiasa menuju atau mengarah kepada tujuan kebaikan yang dikehendaki oleh Tuhan. Makanya dalam konteks perkawinan di Indonesia itu tujuan perkawinan Islam itu yang pertama adalah memang untuk ibadah kepada Allah, ya, untuk ibadah kepada Allah. Karena pada hakikatnya perkawinan itu adalah sarana untuk mendekat kepada Allah. Bayangkan tanpa misalnya adanya ikatan perkawinan yang sah, maka bagaimana kemudian posisi keturunan yang dalam konteks hukum Islam itu sangat dijunjung tinggi. Bagaimana kemudian posisi agama, ya kan, yang itu mempertaruhkan nama baik Tuhan misalnya. Kemudian yang kedua adalah mengikuti sunnah Nabi, karena para Nabi itu juga menikah gitu kan, juga menikah sehingga umatnya pun itu jangan sok-sokan melampaui kapasitas manusianya melebihi Nabi gitu kan. Sehingga sebaiknya eh, orang itu ya harus menikah, ya kan? Kemudian yang kedua adalah memperoleh dan melanjutkan keturunan. Ya, tidak lain dalam konteks perkawinan itu adalah terjadinya hubungan biologis antara suami istri, atau dalam konteks bahasa Islamnya itu adalah berjima. Ya, itu tujuannya adalah untuk melanjutkan atau memperoleh keturunan. Meskipun ada sebagian orang yang menikah itu masih belum dikaruniai yang namanya keturunan. Nah, itu tidak masalah, ya kan? Yang penting sudah berusaha, karena itu adalah sarana. Apakah Tuhan akan memberikan keturunan atau tidak, itu adalah hak Tuhan atau hak prerogatif Tuhan. Kemudian selanjutnya adalah tujuan dari perkawinan itu adalah memenuhi tuntutan naluriah, bahwa dalam konteks kehidupan manusia itu tidak sama seperti malaikat ataupun setan, ya. Orientasinya malaikat itu adalah kebaikan, ya kan. Dia tidak memiliki nafsu, sementara orientasinya setan itu adalah kejelekan. Nah, manusia itu sama semuanya, memiliki kesempatan yang sama untuk berbuat baik dan berbuat buruk, ya kan, karena manusia itu dibekali oleh hawa nafsu. Sehingga untuk menyalurkan hawa nafsunya itu, maka dianjurkanlah untuk melaksanakan atau melakukan perkawinan agar tidak liar hawa nafsunya seperti itu, sehingga bisa tersalurkan kepada jalan yang dapat dibenarkan. Kemudian yang kelima, tujuan dari perkawinan itu adalah membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, dengan adanya perkawinan, maka orang itu akan menjadi lebih tenang, ya kan? Memiliki rasa kasih, ya kan, dan rasa sayang, sehingga ketika dia menikah maka kehidupannya itu menjadi lebih stabil. Kemudian selanjutnya terkait dengan asas-asas perkawinan Islam dalam konteks undang-undang perkawinan, ya kan, di Indonesia ada beberapa prinsip, ya, yang menjadi landasan dalam perkawinan Islam itu. Yang pertama adalah adanya persetujuan secara sukarela antara kedua pihak. Kedua pihak mana? Kedua pihak mempelai, laki-laki dan perempuan. Ketika menikah, mereka tidak boleh didasarkan pada
paksaan, baik dari orang tua, dari sahabat, ataupun dari orang lain. Tapi menikahnya itu karena memang setuju, ya kan? Karena memang keinginan bersama. Kemudian yang kedua, tidak adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan atau pernikahan. Baik laki-laki maupun perempuan itu tidak ada halangan untuk menikah. Ya, mereka bukan saudara susuan misalnya, bukan saudara kandung misalnya. Nah, itu yang harus dipastikan bahwa antara kedua mempelai itu tidak ada halangan-halangan yang seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah asas yang berikutnya, yaitu dipenuhinya rukun dan syarat pernikahan. Jadi harus dipenuhi dulu rukun dan syarat pernikahannya. Apa saja rukun dan syarat pernikahan itu? Misalnya ada kedua mempelai, laki-laki dan perempuan. Syaratnya apa? Ya laki-lakinya harus tidak gila misalnya, perempuannya juga seperti itu. Kemudian ada persetujuan tadi kan disampaikan. Kemudian setelah adanya kedua mempelai, di antara bagian dari rukun perkawinan itu adalah adanya wali nikah, ya kan? Adanya wali nikah. Itu adalah serangkaian asas ya yang harus dipenuhi oleh eh, orang yang menikah secara Islami. Kemudian ada ijab kabul misalnya, kemudian ada saksi. Nah, itu adalah bagian dari rukun dan syarat perkawinan. Kemudian yang kedua, Islam mengakui bahwa kewajiban dan hak suami istri itu seimbang, ya, tidak berat sebelah gitu kan. Di mana dalam konteks perkawinan rumah tangga, apa yang menjadi kewajiban suami itu menjadi hak istri. Sebaliknya, apa yang menjadi kewajiban istri itu menjadi hak suami. Kemudian, ya ini ya, rukun dan syarat perkawinan yang sudah saya sebutkan tadi, ada dua mempelai, ada wali nikah, ada dua orang saksi minimal, dan ada proses ijab dan qabul. Nah, kemudian selanjutnya terkait dengan putusnya ikatan perkawinan. Nah, perkawinan itu bisa saja putus karena ada beberapa sebab ini, kan. Yang pertama adalah sebabnya karena talak. Ya, talak itu artinya cerai kalau dalam bahasa kita, dalam bahasa Indonesia itu artinya ya cerai. Artinya baik cerainya itu di dilontarkan oleh suami ataupun istri melakukan gugat cerai, ya kan, ke pengadilan sehingga perkawinannya entah karena sebab apa, ya, ini biasanya beda-beda di masing-masing keluarga yang menikah. Itu bisa jadi karena sebab perselingkuhan, atau karena sebab faktor ekonomi atau faktor finansial, ya kan, atau bahkan karena sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga salah satu pihak merasa tidak nyaman lagi dan tidak kuat untuk melanjutkan atau mempertahankan perkawinannya. Kemudian karena faktor kematian, ya kan. Jadi ini yang sering terjadi, yang menjadi penyebab putusnya perkawinan. Jadi cerai mati gitu kan, kalau dalam bahasa kita itu, dalam bahasa kemasyarakatan adalah cerai mati. Jadi karena salah satu pihak dari pasangan itu meninggal, maka ya perkawinannya otomatis mati, tidak akan terikat kembali dengan perkawinan orang itu gitu kan, karena sudah meninggal. Kemudian yang selanjutnya adalah murtad. Murtad atau eh, salah satu pihak keluar dari agama Islam, maka itu juga bisa menjadi penyebab putusnya ikatan perkawinan. Karena apa? Murtad itu eh, karena Islam itu melarang pernikahan beda agama seperti itu. Toh meskipun salah satu atau kedua pihak ini adalah orang yang saling mencintai, maka ya seharusnya salah satu pihak yang berbeda agama ini ya mengikuti agama kekasihnya gitu kan. Kalau memang mereka saling mencintai gitu kan. Kemudian yang
keempat ya, penyebab dari putusnya perkawinan itu adalah karena hulu. Ya, hulu itu maknanya ya kurang lebih talak tebus gitu kan. Pemutusan ikatan perkawinan yang didasarkan kepada persetujuan kedua pihak. Ya. Nah, bila apa syaratnya? Syaratnya adalah persetujuan dari suami istri. Kemudian yang kedua adalah pemberian iwat atau pengembalian, penggantian yang berasal dari si istri dan diperuntukkan kepada suami. Jadi jika hasrat untuk bercerai itu berasal dari istri, maka ini dinamakan hulu. Ya kan? Tetapi jika perceraian dilakukan dengan perasaan tidak senang dan persetujuan dari kedua belah pihak ini, maka dinamakan mubaroah. Jadi terkait dengan hulu itu ya seperti itu ya kan, ada pemberian atau iwat tebusan dari istri ya kepada suaminya. Kemudian selanjutnya adalah fasah. Fasah itu artinya kalau dalam konteks lugawi atau istilah bahasanya itu mencabut atau membatalkan. Jadi fasah itu adalah memperlihatkan kekuasaan seorang qadhi atau hakim Islam untuk membatalkan suatu perkawinan atas permintaan pihak istri. Di istri ini memohon kepada pengadilan untuk membatalkan perkawinannya. Kemudian yang selanjutnya adalah li'an, ya kan? Apa itu li'an? Perceraian yang terjadi karena suami atau istri menuduh pasangannya itu berbuat serong, ya kan? Kemudian disumpah, ya kan? Nah, ketika disumpah, maka setelah itu kemudian terjadi itu yang disebut dengan li'an. Kemudian yang terakhir itu adalah zihar. Ini adalah bentuk perceraian sebagai akibat dari perkataan suami terhadap istrinya. Ya, misalnya kamu itu, seorang suami berkata kepada istrinya, kamu itu seperti punggung ibuku. Ya kan? Maka perkataan demikian ini menyebabkan seorang suami itu dijatuhi dengan hukum zihar. Artinya dia tidak boleh mendekati atau menggauli istrinya. Ya kan? Nah, eh, suami ini kemudian bisa terlepas dari hukum zihar itu dengan beberapa syarat. Jadi ada syaratnya, misalnya dia harus puasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang miskin. Nah, kemudian terkait dengan hukum Islam yang dipositifkan yang lain itu adalah hukum waris Islam. Nah, apa itu hukum waris? Hukum waris itu adalah sarana untuk melanjutkan atau meneruskan harta pusaka kepada generasi berikutnya, ya kan? Jadi pewaris ini memiliki banyak harta, kemudian dia meninggal. Maka siapa yang akan mengelola harta yang banyak itu? Maka dalam Islam itu sarana untuk mengelola itu disebut sebagai hukum waris Islam. Harus dikelola oleh siapa saja gitu kan, atau dimanfaatkan oleh siapa saja, itu diatur dalam hukum waris Islam. Ada 3 hal yang penting dalam hukum waris itu. Yang pertama adalah pewaris, ahli waris, dan harta warisan. Pewaris adalah orang yang meninggalkan harta warisan. Ahli waris itu ya orang yang eh, menerima harta waris itu dari pewaris. Kemudian harta warisan itu adalah objek warisan, baik berupa harta bergerak maupun harta yang tidak bergerak. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan sebab-sebab waris mewarisi dalam hukum Islam, dalam hukum waris ya, hukum waris Islam. Yang pertama adalah karena adanya hubungan kekeluargaan antara pewaris dan ahli waris. Misalnya orang tua kepada anak, atau anak sudah kaya, gitu kan. Kemudian orang tuanya masih hidup, kemudian anaknya meninggal, gitu kan. Maka bisa jadi yang mengelola, yang dapat mengelola hartanya itu ya orang tuanya itu, gitu kan, dan orang-orang yang diatur dalam konteks hukum waris Islam. Kemudian karena ada sebab hubungan perkawinan, ya, suami istri, istrinya meninggal, maka suami juga mendapat bagian dari harta warisan istri, atau suami yang meninggal,
maka istri dapat bagian dari harta peninggalan suami. Kemudian karena hubungan Islam, ya kan, ada orang kaya raya tidak menikah, keluarganya sudah meninggal semua, maka hartanya diberikan kepada apa namanya eh, untuk kepentingan perjuangan Islam, entah itu lembaga lembaga wakaf atau apa gitu kan, atau bahkan kepada negara gitu kan. Kemudian yang keempat adalah karena memerdekakan budak. Ya, dulu ketika apa namanya ketika Islam itu di awal-awal Islam masih banyak perbudakan-perbudakan, ya kan. Sekarang sudah tidak ada lagi. Jadi itu adalah beberapa hal yang bisa menjadi sebab waris mewarisi dalam konteks hukum waris Islam. Bagaimana dengan jenis perwarisan dalam hukum Islam itu yang diatur dalam undang-undang? Kita bisa itu ada dua ya. Yang pertama adalah ab intestato, yaitu pemindahan atau pembagian warisan yang didasarkan kepada undang-undang. Dalam konsep ini yang diutamakan itu adalah pertama janda atau duda bagi yang sudah menikah, ya kan. Misalnya suami istri menikah, kemudian istrinya meninggal, maka dia statusnya duda. Atau suaminya meninggal, maka yang berhak untuk mendapatkan bagian dari warisan itu adalah si janda atau istrinya itu. Kemudian yang kedua adalah mereka yang mempunyai hubungan darah, ya, atau asobah. Siapa itu asobah? Dari pihak laki-laki, yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah dan kakek, saudara laki-laki serta anak laki-lakinya, dan paman serta anak laki-lakinya. Kemudian kalau asobah dari pihak perempuan adalah anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu dan nenek. Kemudian yang ketiga adalah mereka yang ditetapkan dalam Al-Quran. Siapa saja? Yaitu kakek, nenek, cucu dari anak perempuan dari saudara perempuan, anak laki-laki dari saudara seibu. Itu adalah salah satu atau bagian dari orang-orang yang mendapatkan harta peninggalan berdasarkan prinsip atau jenis pewarisan atau pemindahan harta warisan berdasarkan undang-undang atau ab intestato. Kemudian yang selanjutnya itu berdasarkan wasiat dari pewaris atau yang disebut dengan testamenter. Dalam konsep ini, yang dapat menerima warisan itu tidak hanya terdiri dari ahli waris, tetapi juga kalau kemudian pewaris itu memberikan wasiat kepada orang lain, maka itu juga berhak untuk mendapatkan bagian dari harta warisan. Namun tidak boleh lebih dari sepertiga dari harta warisan karena meninggalkan keluarga dengan kondisi kelaparan, kemudian tidak punya apa-apa dan meninggal dan bahkan hidup meminta-minta kepada orang lain, ini sangat tidak dianjurkan dalam konteks ajaran agama Islam. Sehingga orang Islam itu yang memang harus kerja keras, ya kan. Nah, sebelum harta warisan itu dibagikan kepada semua ahli waris, ada beberapa kewajiban dari ahli waris. Apa saja kewajibannya? Yang pertama adalah mengubur si pewaris. Jadi ketika sudah meninggal maka harus segera dikubur dulu. Kalau ada biayanya pemakamannya maka diambilkan dari eh, harta warisan itu. Kemudian yang kedua adalah membayar hutang dari pewaris. Jika selama hidupnya pewaris memiliki hutang, maka hutangnya itu harus diselesaikan dulu. Ya, karena itu yang bisa menghambat kalau dalam konteks ajaran Islam nikmat kubur yang akan ia eh, dapatkan, ya kan, atas kebaikan-kebaikan yang ia lakukan selama di dunia. Jadi kalau orangnya baik, soleh, tapi punya hutang, kemudian hutangnya tidak dibayarkan oleh ahli waris, maka ia akan terhalang untuk mendapatkan nikmat kubur itu. Kemudian melaksanakan wasiat dari pewaris atau almarhum. Ya, apa saja yang diwasiatkan oleh almarhum, maka itu segera dilaksanakan. Entah itu memberikan sebagian hartanya, ya, dan seterusnya. Kemudian kewajiban yang berhubungan dengan harta warisan. Apa? Misalnya zakat, ya kan? Zakat kalau dia misalnya meninggal di bulan suci Ramadan, maka dia sementara zakatnya masih belum dibayarkan, maka ya harus dibayarkan atau ditunaikan.
Nah, jika semuanya sudah selesai, maka baru kemudian yang terakhir adalah harta warisan atau harta pusakanya itu bisa dibagikan kepada semua ahli waris sesuai dengan pembagian-pembagian yang sudah ditentukan. Ya. Kemudian selanjutnya adalah ahli waris, ya, itu bisa saja kehilangan hak menerima warisannya. Karena apa? Karena beberapa hal ini. Yang pertama adalah karena melakukan pembunuhan. Pembunuhan kepada siapa? Pembunuhan kepada keluarganya. Maka misalnya anak membunuh ayahnya, ya kan? Kemudian ayahnya meninggal, hartanya banyak, maka anak ini tidak bisa mendapatkan harta warisan. Atau orang tua membunuh anaknya yang kaya raya, karena ingin menguasai hartanya, maka dia tidak berhak atas warisan dari anaknya itu, gitu kan, atau harta peninggalan dari anaknya itu. Kemudian karena faktor murtad, yaitu orang yang keluar dari Islam, maka tidak boleh mengambil bagian dari harta warisan orang Islam. Ya, misalnya ayahnya Islam, anaknya keluar dari Islam, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan harta warisan dari ayahnya. Kemudian orang Islam tidak saling mempunyai dengan orang non-Muslim. Ya, meskipun misalnya apa namanya, sekeluarga, ya, sekeluarga, misalnya istri, ya, dengan suami, ya, seorang perempuan dengan seorang laki-laki menikah menjadi suami istri. Dalam perjalanannya ternyata si istri istri pindah agama. Kemudian beberapa bulan berikutnya suaminya yang masih muslim itu meninggal. Maka dia tidak berhak atas apa namanya, atas, maka si istri ini yang sudah berpindah agama ini tidak berhak atas harta warisan dari eh, suaminya yang muslim meninggal dalam keadaan muslim itu. Kemudian yang terakhir, salah satu hukum Indonesia yang telah mempositifkan hukum Islam itu adalah terkait dengan hukum wakaf. Apa itu wakaf? Yaitu pelepasan hak milik seseorang muslim. Jadi bukan hak guna atau hak manfaat, ya, tapi yang dilepaskan adalah hak milik seorang atas suatu benda, ya, dan hanya dimanfaatkan atau hasilnya dipergunakan untuk kepentingan umum. Ya. Jadi hak milik seseorang dilepaskan, ya, terhadap benda itu, kemudian pemanfaatan dari benda itu digunakan untuk kepentingan umum. Itu salah satu definisi dari wakaf menurut Anwar Haryono. Kemudian kalau kita lihat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, maka di situ tertulis secara jelas makna yuridis dari wakaf itu adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariat. Jadi itu adalah makna wakaf dalam konteks hukum positif di Indonesia sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Apa saja unsur wakaf itu? Ada 5, ya. Yang pertama adalah wakif. Tentu harus ada orang yang berwakaf dulu. Dia punya harta benda, kemudian dia serahkan. Itu disebut sebagai wakif. Kemudian mauquf adalah objek wakaf. Ada objek wakafnya, misalnya tanah. Wakif punya tanah, kemudian rencananya akan diwakafkan. Kemudian mauquf alaih, ada tujuan atau peruntukan wakaf. Misalnya tanah itu akan dibangun madrasah. Maka ketika tujuan itu sudah disebutkan oleh pewakif terhadap mauqufnya itu atau objek wakafnya itu untuk madrasah diniyah misalnya, maka tidak boleh dibangun bangunan lain, misalnya dibangun masjid. Tidak boleh meskipun peruntukannya sama-sama untuk kepentingan umum. Tapi karena wakif itu menghendaki madrasah diniyah, maka yang dibangun adalah bukan masjid tetapi madrasah, ya, atau sekolah misalnya. Kemudian yang keempat adalah ada nadir atau penerima wakaf. Siapa yang akan mengelola tanah wakaf itu untuk pembangunan madrasah itu. Kemudian yang terakhir adalah siwar atau penyeraan serah terima wakaf dari wakif kepada nadir. Nah, kemudian ada beberapa macam wakaf. Di sini saya menyebutkan ada 2.
Macam-macam wakaf itu. Yang pertama adalah wakaf ahli. Wakaf yang diperuntukkan untuk kepentingan keluarga. Misalnya keturunan Bani A, ya kan? Dia punya sebidang petak tanah untuk dijadikan sebagai pemakaman untuk keluarganya. Maka sejak dia mewakafkan, seluruh keluarganya itu dapat diwakafkan di situ dan orang lain tidak boleh menempati pemakaman itu kalau bukan keluarganya, kira-kira begitu. Kemudian kalau wakaf khairi adalah wakaf yang diperuntukkan untuk kepentingan umum. Contohnya sama kayak tadi, ada orang punya sebidang tanah diwakafkan untuk seluruh masyarakat yang ada di desa itu sebagai pemakaman umum. Maka semua orang yang meninggal di desa itu bisa dimakamkan di tempat itu. Nah, kemudian ada beberapa ketentuan wakaf yang ditentukan dalam Undang-Undang Wakaf. Nah, kalau kita lihat dalam pasal 7 dan pasal 9, wakif dan nadir atau orang yang eh, atau pewakaf dengan orang yang menerima wakaf itu bisa berupa tiga kelompok ini. Yang pertama adalah bisa kelompok perorangan, bisa organisasi, dan bisa badan hukum. Jadi misalnya yayasan itu bisa menerima eh, apa namanya harta benda wakaf, ya kan? Atau sebaliknya, yayasan mewakafkan kepada orang lain misalnya. Itu boleh kepada perorangan, boleh. Nah, objek wakaf ini bisa berupa dua benda ini. Yang pertama adalah baik benda bergerak, kemudian yang kedua adalah benda tidak bergerak. Jadi benda bergerak itu contohnya misalnya mobil, sepeda motor, atau kendaraan-kendaraan yang lain. Kalau benda tidak bergerak misalnya bangunan, gedung, ataupun tanah misalnya. Kemudian dalam prosesnya, maka ketika orang akan mewakafkan hartanya atau harta bendanya kepada orang lain, maka harus dilaksanakan yang namanya ikrar wakaf. Ini dilaksanakan oleh wakif atau orang yang mewakafkan hartanya kepada nadir, orang yang menerima harta wakaf, di mana di hadapan PPAIW, yaitu pejabat pembuat akta ikrar wakaf, dengan disaksikan oleh dua orang saksi. Nah, biasanya kalau dalam konteks Indonesia itu pejabat pembuat akta ikrar wakaf itu adalah salah satu pejabat yang ada di KUA. Nah, itu juga biasanya orang Islam itu mewakaf hartanya di KUA. Jadi KUA itu bukan hanya sarana untuk menikahkan orang, tetapi sarana bisa dijadikan sebagai sarana-sarana lain yang terkait dengan kepentingan orang Islam. Kemudian yang kedua, ikrar wakaf dapat dinyatakan secara tertulis maupun secara lisan. Ya, tapi sebaiknya disarankan ikrar wakaf itu ditulis, ya kan? Agar tidak ada tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti perampasan oleh anak cucunya dari si wakif di kemudian hari, bahwa dengan kekuatan yang atau ikrar wakaf yang dinyatakan secara tertulis itu bisa menjadi lebih jelas, lebih clear ketika terjadi problem. Kemudian yang ketiga, PPAIW, ya kan, kemudian mendaftarkan harta benda wakaf tersebut kepada instansi berwenang paling lambat 7 hari sejak akta ikrar wakaf itu ditandatangani. Ya, misalnya tanah akan diwakafkan, maka PPAIW ini kemudian melaporkan dan mendaftarkan harta benda tanah itu kepada instansi atau dinas pertanahan di lokasi setempat atau di kabupaten kota setempat untuk ditandatangani sebagai harta wakaf, ya, bukan sebagai harta milik dari si wakif lagi itu. Nah, itu adalah beberapa jenis, ya, jenis hukum Islam yang kemudian sudah dipositifkan di Indonesia, yaitu hukum perkawinan, kemudian hukum waris, dan hukum wakaf. Meskipun ada sebagian lagi yang tidak saya sebutkan di sini, misalnya terkait dengan hukum perceraian Islam misalnya, itu kan juga ditentukan, ya kan, dalam hukum positif di Indonesia. Bagaimana
orang itu bercerai dan seterusnya. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan kekhilafan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.